Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Sela Puspita Febriani dengan NIM belakang 167 dari kelas N, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi kebutuhan tugas kuliah Manajemen Agroekosistem Aspek Hama dan Penyakit Tanaman, saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup warung batang coklat atau Nila parvata lukens. Permasalahan pada bidang pertanian yaitu pada umumnya mengenai organisme pengganggu tanaman atau sering disebut dengan OPT. OPT sendiri merupakan kendala utama dalam peningkatan dan pematangan produksi tanaman pangan. Salah satu kendala OPT yaitu sering disebut dengan hama. Nah, hama yang menghambat produksi tanaman pangan yang sering kita jumpai yaitu warung batang coklat atau WBC. Dalam taksonomi hama, warung batang coklat termasuk ke dalam kelas insekta dengan Horde Hemiptera dengan famili Delphasidae, genus Nila parvata, spesies N. lukens dengan nama binomial Nila parvata lukens Stall. Dapat kita ketahui juga bahwa warung batang coklat akan berkembang biak secara seksual dengan masa prapeneluran 3-4 hari berlaku untuk Brachyptera atau yang bersayap kerdil dan 3-8 hari untuk Macroptera atau yang bersayap panjang. Telur warung batang coklat pada umumnya diletakkan pada jaringan pangkal pelepah daun. Akan tetapi apabila populasinya sudah tinggi, telur akan diletakkan pada ujung pelepah atau tulang daun. Kita ketahui ciri utama Nila parvata lukens yaitu adanya bintik hitam pada sayap bagian depan dan pada taji tukai tulang belakang. Punggungnya terdapat 3 garis memanjang yang berwarna coklat muda dan bisa dilihat dari samping garis ubun-ubun rata dan sejajar dengan garis batas leher. Pada siklus hidup warung batang coklat ini terdapat 3 stadia di dalam perkembangan hama warung batang coklat. 3 stadia ini meliputi stadia telur, nimfa, dan dewasa. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai stadia telur. Stadia telur pada warung batang coklat ini dia akan meletakkan telurnya dengan cara disisipkan pada rongga jaringan pelepah daun. Apa populasinya sudah tinggi atau banyak, telur akan ditemukan pada bagian tulang daun. Telur ini diletakkan secara berkelompok dan telur batang warung coklat memiliki warna putih bening yang lama-kelamaan akan berubah warna menjadi seperti agak kecoklatan dengan perkembangan embrio atau sesuai dengan perkembangan embrio yang ada. Dan ciri yang lain, telur warung batang coklat ini memiliki bentuk oval dan telur menyerupai sisir pisang. Warung batang coklat sendiri pada masa-masa siklus hidupnya akan mengalami 5 kali pergantian kulit. Selanjutnya yaitu stadia nimfa. Stadia nimfa ini berkisar antara 12-15 hari. Hal penting yang perlu diperhatikan yaitu periode telur lebih dari separuh periode nimfa. Telur tidak dipengaruhi oleh aplikasi insektisida karena telur warung coklat diletakkan dalam jaringan pelepah daun. Oleh karena itu, karena diletakkan di dalam jaringan pelepah daun, telur ini tidak dapat dipengaruhi oleh aplikasi insektisida karena berada di dalam. Selanjutnya yaitu stadia dewasa. Serangga dewasa mempunyai 2 bentuk sayap, baik itu serangga berkelamin jantan maupun serangga yang berkelamin betina. Antara lain sayapnya itu panjang dan
sempurna atau sering disebut dengan Macroptera, dan bersayap pendek atau tidak sempurna. Pada umumnya ukuran serangga jantan atau Macroptera itu 2,671 mm dan Brachyptera kurang lebih 2,944 mm. Nah, serangga ini memiliki warna coklat tua. Adapun kerusakan yang ditimbulkan karena adanya warna batang coklat ini. Kerusakan ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu kerusakan secara langsung dan kerusakan secara tidak langsung. Secara langsung, kerusakan secara langsung yaitu tadi dengan cara menghisap langsung cairan tanaman di dalam sel sehingga tanaman menjadi kering dan akhirnya mati. Ini merupakan salah satu serangan secara langsung dan kerusakannya pun ditimbulkan secara langsung. Selanjutnya yaitu kerusakan secara tidak langsung. Dan kerusakan secara tidak langsung ini kan pada dasarnya warna batang coklat merupakan vektor bagi penyakit yang lain, sehingga tanaman yang diserang oleh warna batang coklat akan mengalami pengerdilan atau menghambat pertumbuhan tanaman tersebut, dan lama-kelamaan itu akan mempengaruhi produksi tanaman tersebut dan dapat mengakibatkan kematian bagi tanaman tersebut. Warung batang coklat sendiri mempunyai biotik potensial yang tinggi. Di antaranya dapat memanfaatkan makanan dalam jumlah banyak dengan waktu yang sesingkat mungkin, sehingga hal ini dapat menimbulkan kerusakan yang tidak sedikit. Selain itu, warung batang coklat termasuk ke dalam serangga strategis yang mempunyai ciri berkembang biak dengan cepat, mampu mempergunakan sumber makanan dengan baik sebelum serangga lain berkompetisi. Yang ketiga yaitu dapat menemukan habitat baru dengan cepat sebelum habitat lama tidak berguna lagi. Karena kemampuan biotik potensialnya yang dimiliki warung batang coklat ini dan biological clock yang dimilikinya, warung batang coklat dapat berkembang biak pada musim hujan dan musim kemarau yang banyak Berdasarkan laju pertumbuhan warung batang coklat pada lingkungan tanpa batas, dari satu pasang warung batang coklat sendiri dalam waktu sekitar 90 hari, dia dapat menghasilkan keturunan atau dapat menghasilkan telur sebanyak 10.000 ekor atau 10.000 telur. Maka dari itu, satu pasangan warung batang coklat selama 3 bulan dapat menghasilkan keturunan sebanyak 20.000 ekor. Nah, tidak bisa dibayangkan apabila serangan warung batang coklat ini dibiarkan selain dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, juga dapat mengakibatkan kegagalan panen pada petani. Hal ini juga dapat berdampak kepada perekonomian petani. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.